Hai, balik lagi sama aku Hankun. Dan kita kali ini bakal bahas hero baru range yang lainnya, yaitu siapa? Karen, ya. Bukan Karen. Tapi Karon ya itu ya. Julukannya adalah Bullet of Death. Waduh, Bullet of Death. Kita langsung klik max levelnya saja, karena kita bakal lihat skillnya, karena ini bukan transcended jadi bisa kita lihat langsung. Di sini ada talent tree-nya, ada range, squad, general, dan skills. Yang artinya general bisa dipakai ke mana saja dan excellent buat field. Biasanya kalau misalkan cari hero yang bagus secara default tanpa harus transcended, sebenarnya untuk free to play selalu disaranin buat ngambil hero yang bakal muncul di Lucky Roulette. Itu nggak pernah salah sih buat setiap hero. Tapi di sini kita bakal lihat apakah benar-benar seperti itu, karena pas aku lihat skill 2-nya agak ada yang aneh ya ini tuh. Mulai dari skill satunya dulu ya, karena skill satunya yang kalau di Transcended itu bakal maksudnya kalau di Awaken itu bakal naik. Jadi skill satunya dulu tanpa max level. Di sini range-nya yang dibutuhin 1000. Lalu dia single target tuh. Dia single target 14.500 damage-nya, dan dia ngurangin HP sebesar 40% sama 3 detik. Ini adalah killer infanteri di field secara nyata, karena infanteri itu besar hit point-nya dan susah didapet hit point tuh. Dan kita udah capek-capek naikin HP infanteri dan hero ini muncul, dan saya akan mengambil 40% HP Anda selama 3 detik. Dan selama itu saya akan memberikan skill damage oleh asisten saya yang akan menggugurkan Anda di field. Ini jadi mikir lagi aku ya, pengen ningkatin parts yang infanteri HP-nya dinaikin jadi merah, tapi ngelihat lagi di sini apakah lebih baik ke defense atau ke attack saja. Ya, ini jadi hero yang menjadi andalan sih. Kalau misalkan free to play bisa ngambil ini, infanteri jadi berasa lembek ya. Lembek banget sih, ya. Lalu untuk skill 2-nya kita nyalakan lagi aiming state ya. Tentang aiming state. Jadi si Karon ini bakal memasuki mode aiming selama 30 detik ketika dia mulai battle. Dan kalau dia nggak lagi rally atau garrison, dan kalau aiming state-nya itu nggak nyala atau kita lagi habis si durasi aimingnya, si Karon itu bakal memberikan rage skill dan akan memasuki aiming state lagi selama 10 detik. Nah, aiming state itu bakal meningkatkan rage recovery speed kita sebesar 10%. Ini agak sedikit yang perlu dipikirkan sih. Karena ini tuh kan pas awal kita masuk battle, kita lagi battle. Terus kita dapat aiming state 30 detik. Nah, kalau misalkan aiming state-nya selesai, kita ngasih rage skill lagi tuh. Ngasih rage skill lagi, terus masuk lagi mode aiming state selama 10 detik. Yang mana selama mode ini tuh rage recovery speed-nya nambah 10%. Lalu kalau udah selesai aiming state-nya lagi, berarti nambah terus ya jadi 10 detik. Jadi setiap 10 detik bakal ngasih rage skill terus nih. Ini hero range kali ini dari Nova kemarin sampai sekarang juga sering ngasih rage skill. Tapi yang jadi kejanggalan di sini, ngapain di-upgrade kalau gitu ini skill ya. Kalau misalkan nggak di-upgrade nih kan jadinya cuman satu doang nih levelnya. Jadi setiap 10 detik kalian ngasih rage skill terus nih. Tanpa harus di-upgrade pun ini skill doang nggak jadi masalah. Justru lebih bagus gak di-upgrade. Tapi karena kebutuhan untuk skill Awaken, jadinya ya butuh di-upgrade sih ya. Walaupun rage recovery speed-nya juga ini lumayan bagus ya ketika kita ada di kondisi itu. Tapi kalau misalkan kita udah guarantee 10 second, siap 10 second dapat tambahan rage skill, ya kenapa harus di-upgrade ini skill 2-nya. Jadi ini bisa jadi catatan nanti sekalian buat strateginya langsung di video ini atau di video terpisah ya. Skill 2 ini nggak perlu di-upgrade cepet-cepet lah, ini bisa terakhir. Kalau menurut aku sih kayak begitu ya. Lalu skill 3, ada range squad attack-nya nambah sekitar 30%, travel speed nambah 20%, dan counter damage yang diterima itu berkurang 20%. Ini combo paling bagus buat yang suka field ya, karena attack-nya ada, travel speed-nya ada, dan counter damage yang diterima lebih sedikit. Untuk satu skill ini adalah skill yang mungkin kedua yang paling
worth it untuk cepet-cepet dinaikin ya setelah skill 1 yang pasti. Skill 1 itu wajib, skill 3 langsung di-upgrade. Lalu skill 4 kalau yang mau nyari tahan-tahanan lama ya, lebih ke arah survivability ya. Range squad HP-nya nambah 30% dan kalau nggak lagi kalau di upit dan kalau nggak lagi di rally dan garrison ya, range squad defense-nya nambah sebesar 20%. Ini sih agak sedikit gak penting sih, karena range squad memang suka di swarm, jadi nggak masalah. Ini bakal suka aktif kok gitu range squad defense-nya, walaupun kalau misalkan nggak di swarm jadinya ya 30% attack dan 30% HP doang yang didapetin sama range squad, sedangkan range squad HP-nya itu kecil ya. Kalau misalkan nambah 30% pun nggak terlalu nambah banyak ya. Jadinya lebih baik fokus ke all in attack sih. Ini bisa jadi prioritas akhir juga. Ya kayak begitu untuk skill awaken-nya. Skill satunya ya yang nambah damage-nya sebesar 500 aja. Tapi dia bukan single target lagi. Dia tuh jadi kayak Alien Vault ya. Dia satu target besar damage-nya, terus dia bisa ngasih tambahan damage ke 2 squad lain musuh ya, squad musuh lain sebesar 5.000 ya. Dan bukan cuma satu sekarang, karena targetnya 3, berarti semuanya juga dapat HP reduction di buff yang 40% sama 3 detik. Dan kalau lagi di kondisi aiming state, damage skillnya nambah 20%. Ini sama kayak yang sebelum awakening juga, dia nambah 20% ya si damage skillnya. Oke lah, mungkin cukup singkat ya. Kalau gitu sekalian sama strateginya ya. Strateginya untuk Karen, yang mana ini adalah range hero yang mempunyai strong damage output. Katanya didapat dari Lucky Roulette. Untuk nge-line up-nya bener banget sih ini. Digabung sama siapa ini namanya ya, Spectra ya, kebanyakan nama hero ya, Spectra. Jadi Karen sama Spectra itu memang fokus buat combo field, dimana dia itu anti swarm dan geng buat nge-swarm juga. Si Spectra itu bagus kalau dia mainnya ngepung-ngepung musuh, sedangkan kalau si Karen ini bagus buat anti dikepung ya, jadinya saling melengkapi ya. Kalau misalkan mau fokus ke combo yang beneran anti ngepung-ngepungan, itu lebih baik sama Karen. Dan satu lagi tuh kalau nggak salah siapa tuh yang cewek pakai tembakan putih, siapa namanya, Line ya Line kan ya. Nggak inget nama ya. Ini ya, Line ya, bisa dikomboin ini karena counter damage yang diterimanya dia lebih nusuk-nusuk dan dia anti swarm juga ya. Jadi kalau misalkan mau fokus combo anti swarm bisa ke situ sih. Walaupun damage-nya jadi kurang ya, karena Spectra ini damage-nya kan tinggi nih, sampai 15.500 kalau ngepung-ngepung musuh. Sedangkan kalau untuk Line tadi dia nggak menyala itu ya. Nah ini skill satunya soalnya cuma 11.700, dan kalau dikepung baru dia jadi 14.700 ya. Ya itu strategi kalian sih kalau misalkan player range. Soalnya player range mah kalau bawa semua squad ya semuanya bakal hadir di situ. Jadi bakal semua kena swarm sih. Jadi nggak ada yang jadi masalah. Kecuali kalau kalian player main lain terus bawa range 1 ya, pasti range squad kalian dulu yang ditarget. Biasanya Sophie sih yang selalu ditarget pertama, soalnya itu yang paling cepat ngasih range skillnya. Jadi jangan khawatir sih kalau misalkan Karen dipasangin sama Spectra, enggak sama Lina juga nggak masalah. Untuk talent tree-nya ini udah bagus ya, kecuali kalau kalian mau nambahin travel speed. Walaupun ini nggak tahu sih, kalau nambah travel speed di range squad itu nggak akan bisa ngejar rider sih. Tetap mau secepat-cepatnya ditambahin sama armament juga bakal tetap keneh lelet ya. Tetap keneh lelet, walaupun ya masih bisa lebih cepat lah seenggaknya jalannya. Di sini benar skill damage-nya ditambahin lagi 7,5%. Lalu ini bisa di opsional nih double edge sword, karena kalau misalkan kalian ketemu paus sudah keok ya. Kalau misalkan kalian ketemu yang lemah itu bagus, tapi kalau misalkan kalian free to play ini jangan diambil sih ini double edge sword,
Ngasih aja ke yang speed boleh, atau ke yang talent tree yang lain boleh nih, nambah range squad attack 4,5%, kalau maksimal ini lebih bagus ya, 6% sorry. Kayak begitu untuk talent tree. Sementara itu untuk skill point priority-nya seperti yang aku bilang tadi, skill 2 sebenarnya opsional untuk pertama ya, karena nggak terlalu ngaruh besar. Jadinya skill 1 dulu, skill 3, skill 4, skill 2. Kecuali kalau kalian mau fokus ke all in attack, skill 1, skill 3, skill 2, skill 4 ya. Karena ya tadi pertimbangannya ini itu kasusnya kalau nge-swarm kalian jadi lebih tangguh. Kalau misalkan skill 2 ini nggak penting-penting amat, bisa terakhir sih kalau menurut aku ya, karena sudah menjamin setiap 10 detik kalian bakal ngasih rage skill tambahan. Jadinya ya nggak penting buat di-upgrade sih. Mau lama-lama di aiming stage juga, nambahnya 10% rage recovery speed sama nambah damage ini 20%, udah ke cover sama setiap 10 detik kita ngasih rage skill, jadi nggak masalah buat upgrade ini terakhir gitu ya. Jadi kayak begitu untuk Karen. Untuk line up-nya di sini apakah ada ya Range Field Fighter 2 ya. Oke, Range Garrison yang kemarin kita bakal bahas di video selanjutnya untuk Combo Nova ya. Karena itu hero Transcendent lebih banyak yang dibahas. Tapi kira-kira apakah ini worth it untuk diambil player free to play? Ini worth it sih. Apalagi kalau kalian menghadapi player manapun sih. HP itu penting buat semua tipe trup sih. Jadinya nggak salah ngambil ini. Dan misalkan pilih antara Spectra atau Karen. Karen lagi Spectra, astaga. Spectra lebih banyak ke defense-nya ya, udah jelas ke ini dong, ke Karen ya. Ke Caron ya. Caron lebih all in attack kalau misalkan kalian lebih suka attack. Dan seperti itu untuk video pembahasan Karen. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. Dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.